Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ramadan dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang Managing Service Project atau pengelolaan proyek kerja. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Ramadan, Ahmad Farhan Mubarok, Fernando Begita, dan Abdikodir Naksabandi. Yang pertama, apa itu Managing Service Project? Managing Service Project atau pengelolaan proyek jasa adalah pengelolaan yang dilakukan oleh manajer proyek beserta timnya dalam bidang jasa, seperti pengelolaan yang dilakukan oleh manajer proyek untuk suatu konstruksi bangunan. Seperti itu. Describe the nature of project management. Suatu proyek dapat dianggap sebagai alokasi sumber daya objektif yang spesifik. Pengelolaan proyek jasa juga memperhatikan perihal perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian kegiatan proyek agar penyelesaiannya tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi harapan kerja. Nah, di sini ada characteristics of project. Jadi semua proyek tuh memiliki kesamaan seperti di bawah ini. Yang pertama ada purpose, tujuannya. Nah, ini proyek biasanya itu cuma kegiatan yang hanya berlangsung satu kali dengan tujuan yang jelas, udah satu kali tujuan clear. Kedua ada life cycle atau siklus hidup. Setiap proyek mempunyai life cycle termasuk dari konsep proyek, pemilihan proyek, perencanaan, penjadwalan, pemantauan, pengendalian kegiatan proyek, dan penghentian proyek saat proyek itu telah selesai. Interdependencies. Proyek melibatkan banyak kegiatan yang harus dilakukan dalam urutan yang telah ditentukan. Umumnya urutan ini ditentukan oleh pertimbangan teknologi atau strategis. Jadi sesuai kemampuannya. Uniqueness. Biasanya setiap proyek mempunyai fitur baru yang memerlukan perhatian manajerial yang dapat disesuaikan. Karena unik ya. Konflik. Beberapa stakeholder atau pemegang kepentingan seperti klien, project team, dan area fungsional mempunyai tujuan yang saling bertentangan. Jadi kadang ada kejadian semacam itu dalam sebuah proyek. Selanjutnya ada project management process. Organisasi mulai proyek kerja karena berbagai alasan, seperti membangun fasilitas baru dan memperkenalkan layanan baru. Manajemen fungsi dari hal di bawah ini dikejar secara aktif dari konsep proyek hingga penelitian proyek. Nah, ini prosesnya ada 3, planning, scheduling, dan controlling. Pertama adalah planning. Nah, proyek dimulai dengan statement atau pernyataan kerja yang jelas dan tujuan telah ditetapkan oleh semua pihak. Perencanaan itu jelas ya. Kedua ada scheduling. Penjadwalan dimulai dengan pengestimasian waktu dan biaya untuk setiap aktivitas. Itu penjadwalan. Ketiga, controlling. Berfokus pada pengendalian biaya, beban, waktu, dan milestone proyek. Nah, milestone ini bisa dibilang akhir dari sebuah tahapan menandakan sebuah proyek kerja telah selesai. Saya Fernando Begita Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi slide selanjutnya, yaitu tentang selecting the project manager. Di sini ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan kandidat dan pemilihan manajer proyeknya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kredibilitas. Seorang manajer harus mempunyai pengalaman administratif dan teknis. Yang kedua, sensitivitas. Keterampilan untuk menyelesaikan konflik interpersonal dan politik. Yang ketiga, untuk mengatasi stres. Seorang manajer harus mempunyai kemampuan untuk menghandle berbagai tujuan dalam lingkungan yang tidak pasti. Dan yang terakhir ada leadership atau kepemimpinan, di mana seorang manajer harus mempunyai kemampuan mengkomunikasikan pencapaian tujuan yang terintegritas dan antusias. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang building the project team. Di sini dibutuhkan waktu untuk membangun hubungan pribadi yang dapat menghasilkan lingkungan yang saling toleratif, terbuka untuk perbedaan pendapat, dan menikmati partisipasi dalam kegiatan bersama. Ada 4 tahap pengembangan tim secara beruntun menurut B.W. Tuchman. Yang pertama, forming. Di mana forming adalah fase di mana anggota berkenalan dan membentuk hubungan. Yang kedua, storming. Di tahap ini, pekerjaan dimulai dengan sungguh-sungguh walaupun realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga, norming. Di tahap ini kerjasama tim proyek mulai berkembang. Dan yang terakhir, performing. Pada tahap akhir,
Tim sangat bersemangat untuk mencapai tujuan proyek. Anggota tim saling berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip of effective project management. Beberapa prinsip yang perlu diingat dalam prinsip manajemen proyek yang efektif. Yang pertama yaitu mengarahkan anggota secara individu dan sebagai tim. Yang kedua, memperkuat excitement pada proyek. Yang ketiga, selalu memberi info kepada semua anggota. Keempat, membangun perjanjian yang menghidupkan anggota tim seperti mengelola konflik yang sehat. Yang kelima yaitu memberdayakan diri sendiri dan anggota tim. Dan yang terakhir, mendorong kreativitas dan pengambilan resiko. Yang selanjutnya yaitu teknis for project management. Ini dikembangkan oleh Henry Gann pada tahun 1916. Bagan Gann digunakan untuk menentukan waktu kegiatan individu dalam suatu proyek. Bagan ini memplot garis waktu untuk setiap kegiatan terhadap kalender. Gantt chart merupakan alat yang berguna untuk menggambarkan secara visual jadwal kegiatan dan memantau kemajuan proyek. Gantt chart dapat digunakan untuk menjadwalkan proyek berkala atau berulang, karena urutan kegiatan dipahami dengan baik dan pengalaman masa lalu telah menentukan berapa lama setiap kegiatan berlangsung. Gantt chart ini juga dapat digunakan untuk menentukan tenaga kerja dan sumber daya peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu. Kritik of Gantt charts. Gantt charts tidak memadai dan tidak cocok untuk proyek yang kompleks dan berskala besar. Karena Gantt chart ini juga tidak memberikan indikasi tentang kepentingan dari masing-masing kegiatan dan menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Contoh, kegiatan mana yang dapat ditunda dulu tanpa menunda seluruh proyek. Karena itu, Gantt chart tidak efektif dan rumit untuk digunakan dengan skala besar. Karena aktivitas di Gantt chart sendiri hubungannya saling terjalin ketergantungan ya. Kecuali aktivitas pendahulunya selesai dulu, baru aktivitas selanjutnya bisa dimulai. Seperti gini ya, saya contohkan. Kalau kita membangun rumah, fase pertamanya adalah dengan membangun fondasi dulu. Kedua, memakaikan batu bata atau tembok. Ketika pemasangan fondasi belum selesai, pemasangan tembok belum bisa dimulai. Selanjutnya ada construction project network, yaitu suatu jaringan terdiri dari satu set lingkaran yang disebut node dan satu set arrow. Arrow menghubungkan node untuk memberikan presentasi visual dari urutan kegiatan. Metode AON atau Activity on Node. Node mewakili aktivitas proyek. Arrow-nya menunjukkan urutan aktivitas. Sedangkan di metode AOA atau metode Activity on Arrow, arrow mewakili aktivitas proyek. Kedua aktivitas tersebut sama-sama baik, namun seiring berjalannya waktu, AON lebih jadi populer karena AON lebih mudah digambar. Ya, di sini ada contohnya ya, ada gambarnya. Yang atas ini AON, yang bawah, yang atas AOA, yang bawah AON. Yang di AOA ini terlihat sangat rumit karena di sini ada garis hubung atau dinamakan garis dummy sebagai jembatannya, atau bisa dianalogikan sebagai X. Selanjutnya ada critical path method atau GPM. GPM adalah pendekatan untuk menentukan tanggal mulai dan selesai untuk kegiatan setiap individu dalam suatu proyek. GPM melibatkan beberapa perhitungan sederhana dan didasarkan pada ahli dan pengalaman masa lalu.
JPM melibatkan waktu awal, waktu akhir, dan waktu luang. Waktu awal dihitung untuk setiap aktivitas yang dimulai dengan aktivitas pertama dan bergerak secara berurutan melalui jaringan ke aktivitas akhir. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya Abdul Kadir Nasabandi, NIM 703. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang CPM, yaitu waktu awal mulai untuk aktivitas pertama adalah sama dengan 0, dan waktu awal untuk aktivitas tertentu dihitung dengan ES sama dengan F predecessor dan EF sama dengan ES plus T. EF predecessor adalah EF dari aktivitas sebelumnya, dan T adalah durasi aktivitas yang dipertimbangkan. Sedangkan untuk waktu akhir LS dan LF dihitung untuk setiap kegiatan dimulai dengan aktivitas yang paling akhir dan bergerak secara berturut-turut mulai jaringan ke aktivitas pertama. Waktu akhir selesai untuk aktivitas akhir adalah sama dengan waktu awal selesai. Untuk aktivitas tertentu, waktu akhir dihitung selesai sebagai LF sama dengan LS predecessor atau successor, LS sama dengan LF plus 1. LS successor adalah LS dari aktivitas yang berhasil. Saat ada beberapa successor yang L-nya paling kecil lah yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resource constraint, yaitu kendala sumber daya. Kendala sumber daya mencakup kesediaan peralatan seperti crane konstruksi, fasilitas bersama contohnya laboratorium dan spesialis contohnya programmer. Yang kedua itu mengabaikan efek dari kendala sumber daya dapat mengakibatkan jadwal proyek menjadi tidak layak. Dengan demikian tanggal penyelesaian proyek yang diharapkan tidak mungkin tercapai. Selanjutnya aktivitas crashing. Yang pertama itu menghancurkan atau mengurangi aktivitas proyek juga dibutuhkan dan dapat mempercepat penyelesaian proyek jika terjadi masalah dengan waktu. Yang kedua, proyek konstruksi sering dilakukan dengan tanggal penyelesaian target yang penting untuk klien, misalnya pembangunan dom siswa di sebuah universitas. Jika proyek tidak siap untuk dihuni pada minggu terakhir bulan Agustus, akan terjadi hal buruk. Karena itu kontrak konstruksi sering berisi hal terkait penghargaan untuk penyelesaian proyek atau denda dan hukuman untuk proyek yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Sekian.